Halo teman-teman semuanya, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang mirror, circular pattern, dan juga linear pattern. Nanti kita akan mengenal satu persatu, jadi linear pattern digunakan untuk menduplikasi fitur secara linear, kalau yang circular berarti secara melingkar, dan nanti fitur mirror ini sama seperti yang ada di sketch, jadi sekarang dia digunakan untuk mencerminkan feature atau body nanti secara simetris. Oke, jadi pattern pada intinya itu adalah sebuah fitur yang digunakan untuk menggandakan. Tapi menggandakannya ini dengan suatu pola. Jadi nanti ada dua pola ya. Nanti ada pola yang linear sama nanti ada pola yang sirkular. Nanti kita akan coba keduanya. Oke, jadi ini nanti bisa di screenshot dulu untuk teman-teman. Jadi untuk latihan menggunakan pattern, jadi nanti akan membuat dua sketch ini, lingkaran diameter 100 sama kotak 200 kali 100 mili. Silakan nanti dibuatnya di top plane dan juga nanti di extrude sepanjang 10 mili. Oke, kita akan langsung praktek ke SolidWorks-nya. Baik, jadi seperti ini nanti untuk model yang akan digunakan sebagai latihan pattern. Nanti yang lingkaran ini atau silinder itu digunakan untuk sirkular dan yang kotak untuk rektangular atau linear. Oke, jadi yang pertama adalah sirkular. Jadi yang pertama kita di sini akan buat suatu bentuk dulu dan nanti akan kita pattern. Oke, saya akan sketch di sini dan saya akan buat sebuah lingkaran. Jadi sebenarnya lingkaran ini nanti digunakan untuk lokasi patternnya ya. Ini misalkan diameter 70 dan di sini nanti saya kasih di titik kuadrannya satu lingkaran yang nanti akan saya extrude, misalkan diameter 10 dan ini hanya garis bantu, jadi saya pindahkan ke construction. Oke, selanjutnya saya extrude sepanjang misalkan 50 ya. Oke, jadinya adalah seperti ini. Ini nanti yang akan saya pattern, dan untuk patternnya itu ada di sebelah sini. Defaultnya yang terlihat adalah linear. Untuk pilihan lainnya bisa klik panah di bawahnya ini. Sebenarnya untuk pattern banyak, tapi nanti yang paling sering digunakan itu yang linear, sirkular, sama mirror. Baik, kita ke sirkular dulu. Oke, jadi detailnya seperti ini. Jadi kalau untuk yang sirkular di bagian direction ini bisa dipilih referensinya berupa permukaan silindernya ini bisa, atau edge-nya dari silindernya ini juga bisa. Jadi nanti tergantung dari bentuk 3D-nya dari teman-teman semuanya nanti kalau dalam case yang lain. Terus nanti di sini ini digunakan untuk menentukan banyak sama jaraknya. Jadi kalau 360 derajat berarti dia di pattern sepanjang satu lingkaran penuh. Nanti kalau di luar dari ini berarti dia tidak satu lingkaran penuh, dan yang ini adalah jumlahnya. Jumlahnya ini itu sudah termasuk sama yang kita buat pertama kali yang sebagai referensi. Jadi kalau di sini diisi 4, maka tambahannya adalah 3 dan seterusnya. Lalu di bagian features kita pilih fitur mana yang mau dibuat salinannya. Jadi kita bisa milihnya nanti ada lewat feature tree-nya atau bisa langsung ke permukaan dari bendanya. Jadi nanti juga tergantung dengan case-nya. Oke, kita akan coba. Jadi yang pertama saya pilih permukaannya di sini. Terus saya akan pilih di bagian feature and face-nya itu bisa di sini ya. Jadi bisa di sini. Nah, di sini saya klik dulu ya. Jadi kalau instant spacing ini artinya kita itu bisa menentukan secara langsung berapa derajatnya. Kalau misalkan 30 derajat, maka jaraknya ini 30 derajat. Nah, kalau equal spacing berarti dibagi rata sepanjang satu putaran ini atau 360 derajat. Dan di sini untuk jumlahnya bisa kita setting di sini.
Terus untuk berikutnya, nah jadi yang saya ceritakan tadi, pilihnya bisa langsung klik ke permukaan dari apa yang mau di pattern, atau ini bisa kita clear. Nanti feature tree itu juga tersedia di sebelah sini, tapi harus kita expand dulu. Dan kita bisa pilih fitur mana nih. Nah, fiturnya yang ini tadi saya buatnya pakai Boss Extrude 2. Jadi saya pilih Boss Extrude 2. Nah, itu juga bisa. Jadi bisa pakai feature tree atau pilih langsung ke permukaan bendanya. Jadi sama aja. Misalkan di sini saya kasih 6 ya. Saya oke. Dan nanti untuk pattern itu tersimpan di dalam feature tree. Jadi kita bisa langsung klik kanan dan edit untuk mengeditnya kembali. Misalkan nih saya jadikan ke 4. Oke, seperti itu. Dan lalu berikutnya di sini saya akan buat satu lubang. Saya buat lubang berupa diameter 10. Misalkan jaraknya di sini adalah 10 dan jaraknya di sini 10. Lalu diameternya juga 10. Oke, lalu saya extrude cut. Saya pakai yang true all aja. Seperti ini. Baik, fitur untuk lubangnya ini berarti yang cut extrude 1 itu nanti bisa kita pilih sebagai feature-nya yang mau di pattern. Oke, berikutnya ada linear pattern. Dan untuk linear pattern ini agak sedikit lebih banyak untuk pilihannya karena kita harus menentukan beberapa hal. Oke, jadi untuk linear pattern dia itu nanti berupa baris dan juga kolom. Nah, untuk arah dari baris dan kolomnya kita harus pilih arahnya menggunakan edge atau sisinya. Jadi nanti di bagian direction 1 itu bisa pilih salah satunya, dan yang arah kedua nanti di bagian edge direction 2 ini. Jadi yang kita pilih itu untuk istilahnya sumbu X-nya dan sumbu Y-nya untuk baris dan juga untuk kolomnya. Jadi kita pilihnya nanti dari direction 1 sama direction 2. Dan untuk yang feature and faces itu sama, tinggal langsung pilih fitur mana yang mau kita pattern. Oke, kita akan coba ya. Misalkan direction 1-nya saya pilih yang sini, direction 2-nya saya pilih yang sini. Dan untuk feature and faces saya pilih yang ini. Dan kita di sini bisa tentukan ya, tentukan berapa untuk jarak antar patternnya dan juga untuk jumlahnya. Misalkan di sini saya kasih dulu 50. Sepertinya terlalu panjang ya, misalkan 20. Terus di sini bisa saya tambahkan sampai memenuhi kotaknya ini. Oke, misalkan 9 ya. Kalau 10 oke, masih bisa ya 10. Terus yang direction 2 misalkan 10 ya. Terus saya tambahkan, nah ini terlalu dekat, kayaknya 20 juga. Nah, dia kan arahnya salah nih, harusnya kan arahnya ke sini. Kita tinggal reverse saja pakai sini. Dan kita tambahkan sampai memenuhi. Oke, berarti sampai 5. Jadi direction 1-nya sampai 10, direction 2-nya sampai 5. Dan kalau sudah selesai tinggal kita klik OK. Nah, caranya adalah seperti itu untuk menggunakan patternnya. Oke, lalu berikutnya di sini saya munculkan dulu ketiga plane-nya, dan di sini yang berikutnya adalah mirror. Intinya sama persis seperti yang ada di sketch, tapi ini mirror yang digunakan untuk model 3D-nya. Oke, jadi di sini kita pilih untuk yang menjadi cerminnya itu bisa berupa plane atau face. Tapi face-nya permukaan datar ya. Face permukaan datar dari model 3D-nya, dan kita pilih mana yang mau di mirror. Oke, misalkan seperti ini. Untuk mirror ada di sini ataupun juga tersedia di sebelah sini, sama aja. Kita klik mirror, terus kita pilih dulu mirror face plane-nya mau yang mana. Oke, misalkan taruhlah ini. Saya pilih yang top plane. Terus kita pilih fitur mana aja yang mau kita mirror. Nah, di sini kita bisa pilih. Misalkan saya mau pilih yang ini. Saya mirror.
terus yang ini, terus yang ini. Nah, kalau misalkan agak susah mau pilihnya, kita bisa langsung pilih dari sini. Jadi yang mau saya mirror adalah yang boss extrude 1, boss extrude 2, sama circular patternnya juga. Jadi kita bisa pilih lebih dari satu ya. Terus bisa kita klik OK. Nah, jadinya adalah seperti ini. Nah, tapi tadi di sini nggak ada lubangnya ya, karena lubangnya belum kita pilih tadi. Kita bisa edit lagi. Dan di sini kita tambahkan yang cut extrude 1 sama yang patternnya juga. Oke, nah di sini langsung jadi ada lubangnya. Terus kalau misalkan pakai ini ya, kita misalkan mirror pakai permukaan. Nah di sini juga bisa pakai permukaan ini. Terus apa aja yang mau kita mirror juga sama, kita pilih. Misalkan ini, kita pilih semuanya. Mungkin sama mirrornya juga ya sekalian. Jadi mirrornya masih bisa di mirror lagi. Oke, dan jadinya adalah seperti ini. Oke, jadi kira-kira seperti itu penggunaannya untuk pattern. Jadi ada circular pattern, ada rectangular pattern, sama linear pattern, sama tadi ada mirror. Intinya cara penggunaannya sama seperti yang mirror di sketchnya, tapi ini digunakan untuk mirror di 3D-nya. Baik, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Nanti di video berikutnya kita akan ke latihan 3.7. Baik, sekian dan terima kasih.